Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang akan membahas mengenai immersion dan embedding. Tidak saya artikan dulu, tidak saya terjemahkan apa itu immersion dan embedding. Nanti suatu saat lah dikasih di keterangannya. Nah, kita mulai dari definisi ini, yaitu andaikan kita punya pemetaan F dari manifold M ke N, pemetaannya licin, dan dimensi untuk manifold M ini adalah kurang dari sama dengan dimensinya manifold N. Nah, pemetaan F ini dikatakan suatu immersion jika push forward dari TPM ke TFPN itu bersifat injektif untuk setiap P di M ini. Yang push forward tidak perlu saya jelaskan lagi ya. Jadi itu pembahasannya sudah harus dipahami sebelum ini ya. Kemudian, nah kalau seperti ini maka rank dari pemetaan push forward F ini itu sama dengan dimensinya M. Jadi ya, F dikatakan immersion kalau push forwardnya itu bersifat injektif. Nah kemudian pemetaan F disebut embedding jika dua syarat terpenuhi, yaitu yang pertama si F-nya sendiri harus injektif dan F tadi juga merupakan immersion. Jadi baik F maupun F push forwardnya ini itu merupakan pemetaan yang bersifat injektif. Nah maka kalau F tadi adalah embedding, maka Fm disebut sebagai submanifold dari N. Nah sekarang kita ambil contoh satu. Jadi misalkan saya punya pemetaan F dari permukaan bola ke R pangkat 3. Nah, titik di permukaan bola ini langsung saja saya gunakan suatu koordinat, yaitu katakanlah theta, v begitu ya. Harusnya kan P ya. P misalkan begitu, koordinatnya ini misalkan. Nah, ini dipetakan oleh si F ini, Fp ini menjadi sin theta cos v, sin theta sin v cos theta. Nah, kita akan mengecek apakah pemetaan ini bersifat embedding atau bukan. Maka pertama kita harus memastikan bahwa F ini adalah injektif. Oleh karena itu sekarang kita andaikan misalkan ada titik P dan P aksen. P itu adalah theta, v dan P aksen theta, v aksen misalkan. Kalau kedua titik ini dipetakan ke titik yang sama di R pangkat 3, maka jelas F ini bukan pemetaan yang injektif. Nah, sehingga normalnya ya, bukan. Sehingga sekarang kita coba tuliskan dulu, misalkan P dipetakan ke sesuai aturan ini tadi, berarti dia akan dipetakan ke sin theta cos v, sin theta sin v cos theta. Sementara yang ini berarti akan dipetakan ke sin theta aksen cos v aksen sin theta aksen sin v aksen, cos theta aksen. Nah, kalau pemetaan ini bukan pemetaan yang injektif, maka antara yang di sini dengan yang bawahnya ini harus sama. Sehingga agar dia bukan injektif, kita harus membuktikan bahwa yang pertama sin theta cos v itu sama dengan yang ini, sin theta aksen cos v aksen. Kemudian yang kedua kita juga harus membuktikan bahwa sin theta sin v itu harus sama dengan sin theta aksen cos v aksen. Dan yang ketiga kita harus membuktikan juga bahwa cos theta itu sama dengan cos v
cos theta aksen. Jadi kalau P dan P aksen ini tidak sama ya, jika P tidak sama dengan P aksen, maka harus bisa kita tunjukkan bahwa berlaku ini. Agar apa? Agar si F-nya ini tidak injektif. Tapi kalau tidak bisa, kita buktikan bahwa berlaku ini ketiga ini ya, tiga-tiganya ya. Ini jadi pakai dan ya. Tiga-tiganya. Kalau tiga-tiganya tidak bisa terpenuhi, maka gagal kita membuktikan bahwa dia itu adalah tidak injektif. Yang artinya apa? Ya dia berarti injektif. Nah, sekarang kondisi bagi P sama dengan P aksen, P tidak sama dengan P aksen itu bisa kita lihat dari koordinat di sini. Maka ada tiga kemungkinan ya. Kemungkinan pertama adalah theta aksen sama dengan theta, tapi V-nya tidak sama dengan V aksen. Saya tulis begini deh, theta sama dengan theta aksen, V tidak sama dengan V aksen. Kondisi kedua berarti adalah theta tidak sama dengan theta aksen, V-nya sama dengan V aksen. Nah, kondisi ketiga kalau theta tidak sama dengan theta aksen, V juga tidak sama dengan V aksen. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, tentunya koordinat ini nilai theta adalah ya, nilai theta itu berada di antara 0 sampai pi ya. Nilai theta itu dari 0 sampai pi. Sementara kalau V-nya itu adalah 0 ya. V 0 sampai 2 pi ya, 2 pi ya, 0 sampai 2 pi. Nah, maka bisa kita lihat di sini ya, yang bagian ketiga ini cos theta sama dengan cos theta aksen. Kalau kita perhatikan di grafiknya sinus, kita perhatikan bahwa bentuk grafiknya adalah seperti ini. Oke. Bentuk grafiknya adalah seperti ini. Ini adalah titik 2 pi, yang ini adalah 3 pi per 2. Lalu ini adalah tentunya adalah pi-nya. Lalu ini adalah pi per 2, ini adalah 0. Di sini tentunya 1 ya. Ini kalau kita punya fungsi cos theta. Nah, maka bisa diperhatikan sini, karena keberlakuan theta itu nilainya adalah antara 0 sampai pi ini, maka dia hanya mulai dari sini sampai sini saja ya, dari sini sampai sini. Nah, lihat fungsinya, fungsi kosinus bergantung pada theta di sini fungsi satu-satu. Jadi tidak mungkin ada dua theta yang sama, yang berbeda sedemikian rupa sehingga nilai kosinus theta-nya akan sama. Oke, jadi berarti dari sini kemungkinan bahwa kosinus theta itu akan sama dengan kosinus theta aksen untuk theta yang berbeda dengan theta aksen itu kemungkinannya batal ya. Karena apa? Keberlakuan theta hanya dari 0 sampai pi, sementara pada wilayah tersebut nilai kosinus atau fungsi kosinus itu merupakan fungsi yang satu-satu. Oleh karena itu kita bisa batalkan syarat kondisi yang nomor 2 dan 3. Langsung bisa kita batalkan. Ini tidak mungkin terpenuhi ya. Tidak mungkin terpenuhi. Ya, karena untuk theta yang berbeda dengan theta aksen, otomatis kosinus theta akan berbeda dengan kosinus theta aksen. Karena ini berbeda, otomatis koordinat ini dengan ini sudah pasti berbeda. Ya, nilai koordinatnya sudah pasti berbeda. Nah, sekarang berarti kita cek yang kemungkinan yang pertama ini. Kemungkinan yang pertama, kalau theta sama dengan theta aksen, berarti di sini sinus theta sama dengan sinus theta aksen. Berarti kita akan punya, kalau seperti ini, kita akan punya persamaan kosinus V sama dengan kosinus V aksen. Dan yang satu lagi juga kita akan punya, berarti sinus V
sama dengan sinus V aksen. Ya, ini sebagai imbas dari bahwa theta harus sama dengan theta aksen. Kalau theta sama dengan theta aksen berarti sinus theta sama dengan sinus theta aksen. Berarti cos V sama dengan cos V aksen. Begitu juga yang ini, sin V berarti sama dengan cos V. Ya, ini keliru ya. Ini berarti harusnya sinus ya. Sinus V aksen. Oke. Nah, sekarang kita harus tunjukkan bahwa ada suatu sudut antara 0 sampai 2pi sedemikian rupa sehingga ada dua sudut antara 0 sampai 2pi sedemikian rupa sehingga nilai kosinusnya sama dan sinusnya juga sama antara kedua sudut tadi. Jadi kalau kita lihat sekarang grafik sinus dari 0 sampai 2pi kan bentuknya seperti ini. Ya. Ya, ini adalah sinus V. Nah, sekarang ini kita jadikan kosinus V. Ya, ditaruh di atasnya aja ya, kosinus V. Oke. Ini kosinus V, yang ini adalah sinus V. Nah, kalau kita bagi-bagi ya wilayahnya sekarang, ini adalah wilayah kuadran 1, ini adalah wilayah kuadran 2, yang ini kuadran 3, sementara yang ini adalah kuadran 4. Kita bisa perhatikan di sini, kalau di kuadran 1, ya kita buat tabel saja ya. Nah, sekarang kita coba buat tabel aja ya. Kita buat tabel sini ya. Misalkan V itu di kuadran 1, V aksen kuadran 2. Yang terjadi adalah nilai sinusnya, kita hanya perhatikan tandanya saja. Nilai sinusnya kuadran 1 positif, kuadran 2 positif. Oke, masih memungkinkan ya. Tapi bagaimana dengan nilai kosinusnya? Nilai kosinusnya di sini positif, di sini negatif. Jadi ini kombinasi kuadran 1 dan kuadran 2 tidak mungkin. Kemudian bagaimana sekarang kombinasi berikutnya? Misalkan V di kuadran 1, V aksen di kuadran 3. Nah, di sini sinusnya kuadran 1 tadi positif, ini sinusnya negatif. Ini sudah tidak mungkin. Ya. Kemudian sekarang V di kuadran 1, ini di kuadran 4. V aksennya kuadran 4. Apa yang terjadi? Positif, yang di sini negatif. Sudah tidak mungkin ya. Jadi kita lanjut sekarang kemungkinan berikutnya. V di kuadran 2 dan V aksen kuadran 3. Oke. Di sini sinusnya negatif, sini juga negatif. Oke. Di sini kosinusnya negatif, di sini kosinusnya juga negatif. Oke ya, jadi ini yang memungkinkan, yang ini ya, ini memungkinkan. Sekarang kita lihat kemungkinan berikutnya. V di kuadran 2, V aksen kuadran 4. Di sini sinusnya negatif, ini negatif, ini negatif, ini positif. Nah, ini sudah tidak mungkin ya. Jadi ini kombinasi ini nggak mungkin, ini tidak mungkin, ini tidak mungkin, ini masih memungkinkan. Ini jelas tidak mungkin. Nah, sekarang kombinasi yang ketiga yaitu V di kuadran 3, V aksen di kuadran 4. Kita lihat di sini sinusnya masih negatif, kosinusnya sini negatif, sini positif. Oke, ini tidak mungkin juga ya. Jadi simpulannya ini pun harus gagal. Oke. Oleh karena itu jelas sekarang bahwa tidak mungkin ada 2P yang berbeda, 2 titik yang berbeda di S2 ini. Kalau dipetakan oleh F ini akan ke satu titik yang sama, itu tidak mungkin. Sehingga satu titik hanya satu
dipetakan ke satu titik di sini hanya berasal dari satu titik di R3 hanya berasal dari satu titik di S2. Itu tandanya bahwa F ini adalah pemetaan yang injektif ya. Jadi dari sini kita simpulkan, berarti kita simpulkan F injektif. Oke, berikutnya sekarang kita akan cek apakah F itu push forwardnya apakah bersifat injektif atau tidak. Oke, ini saya hapus dulu. Oke, tadi hapus ya. Kita tuliskan dulu di sini ya, pemetaan F itu dari theta V itu dipetakan ke ya, misalkan P ya. FP nya ini sama dengan apa ini, sin theta cos V, sin theta sin V, lalu cos theta. Oke. Nah, sekarang kita akan tunjukkan bahwa push forwardnya bersifat injektif. Kita tahu bahwa kalau kita punya suatu V anggota dari TPM, maka hasil push forwardnya si V ini ya itu komponen ke, kalau misalkan kita nyatakan dalam koordinatnya dia ini ya, dan komponen ke mu nya itu adalah F V mu, lalu parsial F per parsial X, salah ya, ini komponen alfa, ini alfa, ini adalah mu ya. Ini kita sebut sebagai X1, ini kita sebut sebagai X2, dan ini kita sebut sebagai bukan. Dengan X alpha, yaitu yang ini ya. Ini adalah X1, ini adalah X2. Oke, sehingga sekarang kalau misalkan kita punya V itu sama dengan V mu parsial per parsial X mu, dapat kita tuliskan menjadi V theta parsial per parsial theta plus V parsial per parsial V. Ini tentunya dinyatakan dalam suatu sistem koordinat ya. Nah, kemudian sekarang bagaimana dengan hasil push forwardnya, hasil pemetaan oleh push forwardnya? Kita dapat tuliskan bahwa push forward ini adalah pemetaan dari V theta, V V ya. V ini ringkasnya kadang kita bisa tuliskan sebagai cukup komponennya saja, V theta V V, dengan catatan kita sudah paham basisnya apa. Ini dipetakan ke yaitu F V 1, lalu kemudian F V, ini enaknya gimana ya tulisnya. Udah, ini nggak usah kita kasih kurung ya, ini aja yang kurungnya ya. Lalu ini adalah FV2 dan F star V3. Oke, nah kita akan hitung yang ini masing-masing ya. Berarti pertama kita harus menghitung dulu, kita harus menghitung ini. Ini ya, parsial F1 per parsial alfanya 1 berarti theta misalkan. Hasilnya adalah apa? F1 nya tentunya ini ya,
Ini F1, ini adalah F2, dan ini adalah F3. Berarti sin theta cos phi per parsial theta. Hasilnya apa? Berarti adalah cos theta cos phi. Lalu berikutnya parsial F2 per parsial theta. Kita hitung dulu semuanya aja. Berarti parsial per parsial theta terhadap apa? F2-nya adalah sin theta sin phi. Sama dengan berarti adalah cos theta sin phi. Kemudian parsial F3 per parsial theta berarti sama dengan parsial per parsial theta cos theta. Berarti sama dengan min sin theta. Selanjutnya yang alfanya 2. Berarti parsial F1 per parsial phi. Ya, alfa 2 di sini berarti X2 adalah phi. Berarti ini adalah parsial per parsial phi sin theta lalu cos phi. Cos phi sama dengan berarti min sin theta sin phi. Ya, min sin theta sin phi. Kemudian berikutnya gimana ya? Sini deh, ini nanti kita coba ya. Panjangan ini F star V1, oke, F star V2 dan F star V3. Sekarang ini kita lanjutkan parsial F2 per parsial phi berarti sama dengan parsial per parsial phi. F2 nya adalah ini sin theta lalu sin phi berarti sama dengan sin theta cos phi. Kemudian parsial F3 per parsial phi berarti sama dengan parsial per parsial phi. F3 nya cos theta sama dengan 0. Oke, sehingga sekarang F star V1 tadi kalau kita ngikuti kaidah ini berarti apa? Berarti F star V1 itu sama dengan alfanya mulai dari 1, V1 berarti V theta, lalu parsial F1 per parsial theta ditambah nanti dengan alfanya 2 berarti V parsial F-nya masih 1 karena di sini mu-nya 1 sama dengan ini ya. Ini mu-nya 1, ini 1 berarti ini juga 1. Lalu ini parsial V. Oke, kita tuliskan sekarang berarti V theta dalam kurung ini adalah yang ini. Berarti cos theta cos phi. Cos theta cos phi. Kemudian ditambah dengan VV lalu parsial F1 parsial V yang itu yang ini berarti minus ya, minus sin theta sin V ya, ini dia. Kemudian sekarang kita lihat yang kedua F star V yang kedua. Mulai dari yang pertama alfa 1 berarti V theta lagi, lalu parsial F2 per parsial theta plus VV parsial F2 juga per parsial V. Berarti ini sekarang V theta parsial F2 parsial theta adalah yang ini cos theta sin V ditambah dengan VV parsial F2 per parsial V yaitu sin theta cos V. Sin theta cos V. Ya, sin theta cos V betul. Ya, lalu parsial star V yang ketiga
sama dengan V theta parsial F3 per parsial theta ditambah VV parsial F3 parsial V. V theta parsial F3 parsial theta adalah min sin theta. Min sin theta. Lalu ini saya tulis aja dulu, VV kalikan 0 ya, kalikan 0 berarti sama dengan V theta sin theta. Oke. Nah, inilah komponen-komponen dari vektor singgung di titik FP yang berasal dari pemetaan vektor singgung V di titik P ini ya. Jadi V anggota TPM ini dipetakan oleh si F star ya, dipetakan oleh F star forwardnya itu ke suatu vektor singgung lain di titik suatu vektor singgung di titik FP melalui cara pemetaan seperti ini. Komponen-komponen vektor singgung hasil pemetaannya adalah ini dia. Nah, maka sekarang kalau kita ingin menunjukkan bahwa F star ini tidak injektif, kita asumsikan bahwa kita punya katakanlah dua vektor singgung, misalkan V dan V aksen. V itu adalah katakanlah V aksen theta, V. Ini dua-duanya harus semuanya anggotanya TPM ya, TPM. Jadi dua-duanya harus anggotanya TPM semua. Jadi V ini misalkan V theta VV dan V aksen itu adalah V aksen theta V aksen V, maka kita harus coba tunjukkan bahwa dengan V dan V aksen yang berbeda itu dipetakan oleh F star ini ke satu titik yang sama. Itu dalam rangka untuk menunjukkan bahwa F star ini adalah tidak injektif. Tapi kalau kita gagal, ya berarti F star harus injektif. Nah, maka sekarang kita bisa lihat di sini nilai theta sama V bagaimana? Ya berbeda dengan tadi pembuktian F injektif. Kita sekarang akan membuktikan F star injektif dan itu harus berlaku untuk setiap titik P. Jadi titik P-nya di sini sekarang kita buat tetap. Kita bermain-main di vektor singgung di atas titik P ini ya. Jadi apa? Berarti P-nya tetap, theta sama V-nya sama. Ya berarti sekarang kalau kita lihat di sini nanti, ini katakanlah yang dinyatakan ini hasil pemetaan dari V ini. Maka untuk yang V aksen yang perlu kita ganti hanya yang V theta di sini, VV di sini, ini di sini, ini, ya. Jadi hanya V theta VV, V theta VV, V theta. Hanya itu saja yang diganti jadi aksen ya. Yang lainnya cos theta cos V, sin theta sin V, dan seterusnya itu harus sama. Oke, jadi simpulannya apa? Sekarang kalau kita lihat berbagai kemungkinan ya. Nilainya mana ya? Ini aja yang kita harus saja ya. Ya. Jadi kalau V itu tidak sama dengan V aksen, maka ada 3 kemungkinan. Ya, 3 kemungkinan yaitu apa? V theta tidak V theta sama dengan V aksen theta, tapi VV itu tidak sama dengan V aksen V. Kemungkinan kedua, kalau V theta-nya tidak sama dengan V aksen theta, VV sama dengan V aksen V. Kemungkinan ketiga, ya dua-duanya tidak ada yang sama. V theta tidak sama dengan V aksen theta, VV tidak sama dengan V aksen V. Ya. Sekarang kita lihat pembedanya berarti tadi hanyalah V theta VV-nya ya, yang cos theta cos V semuanya harus bernilai sama semua. Oleh karena itu saya enaknya terus di sini aja biar besar ya. Kita harus punya bahwa
F star V 1 itu harus sama dengan F star V aksen 1. Oke. Dan F star V2 itu harus sama dengan F star V aksen 2. Dan juga F star V3 harus sama dengan F star V aksen 3. Ya. Kita harus menunjukkan ini agar apa? Agar bisa kita simpulkan bahwa F star ini tidak injektif, gitu ya. Jadi kita buktikan yang sebaliknya. Ini kalau tadi V tidak sama dengan V aksen, ya. Nah, maka sekarang kalau seperti ini berarti misalkan yang ini dulu ya. Yang ini dulu. Maka V aksen theta cos theta cos V min min, jangan aksen dulu ya, sebelah kirinya tanpa aksen dulu, VV sin theta sin V ya, itu harus sama dengan V aksen theta cos V min V aksen V sin theta sin V. Oke, itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, ya, ini syarat yang pertama, ini syarat yang kedua, syarat A gitu ya, syarat A, ini syarat A. Nah, maka ini dia syarat A ya. Lalu sekarang syarat B, yang ini dia. Berarti saya harus tuliskan bahwa ini dia V theta cos theta sin V plus VV sin theta cos V sama dengan, berarti ini adalah V aksen theta cos theta sin V plus V aksen V sin theta cos V. Oke. Lalu ini syarat yang B. Lalu ini syarat yang C. Syarat yang C berarti haruslah ini dia V theta sin theta sama dengan V aksen theta sin theta. Nah, karena theta antara kedua titik ini, kedua vektor ini V dan V aksen itu theta yang sama, karena kita merujuk pada satu ruang singgung yang sama, yaitu di atas titik P, sama-sama di atas titik P, maka sin theta di sini kan sama dengan sin theta di sini tadi, ya, sehingga tetanya hanya satu buah, sehingga sin tetanya ini ya jelas sama dengan ini ya. Jadi ini bisa kita saling hilangkan, ya. Kemudian V theta di sini berarti harus sama dengan V theta aksen, harus sama dengan V aksen theta ya. Jadi tidak ada kemungkinan lain agar syarat nomor C ini terpenuhi, maka V theta harus sama dengan V aksen theta. Oleh karena itu kalau kita lihat ke ini, yang berbeda V theta sama tidak V theta dengan V aksen tetanya sudah tidak akan bisa membuat berlakunya ABC ya. Jadi yang nomor 2 ini tidak mungkin membuat A, B, dan C semua ini menjadi benar ya. Karena apa? C-nya sudah pasti tidak benar. Ya, jadi ini membuat C itu tidak terpenuhi. Yang ini juga membuat C itu tidak terpenuhi. Jadi yang masih memungkinkan adalah yang pertama, yaitu VV sama dengan V aksen V. Oleh karena itu,
kalau V aksen V theta harus sama dengan V aksen theta, maka dari syarat A ini sekarang, ya, dengan catatan bahwa V theta sama dengan V aksen theta, maka dari syarat A ini kita bisa lihat bagian ini sama dengan bagian ini. Oke, oleh karena itu kita punya jadi suku kedua ini sama dengan suku kedua ini. Padahal sin theta sama dengan sin theta, di sini ada sin theta sin V, di sini juga ada sin theta sin V. Berarti kita harus menuliskan bahwa VV harus sama dengan V aksen V. Begitu juga kalau kita lihat syarat yang B, ya, syarat yang B dengan catatan V theta itu sama dengan V aksen theta, maka kita juga akan dapatkan bahwa ini akan sama dengan yang ini, berarti ini harus sama dengan yang ini. Nah, sementara di sini ada sin theta cos V, sini sin theta cos V, berarti V sama dengan V aksen V, ya. Jadi kalau V theta sama dengan V aksen theta, agar berlaku ABC ini semua, berarti simpulannya VV harus sama dengan V aksen V. Sehingga padahal satu kemungkinan yang ada bahwa VV harus berbeda dari V aksen V. Jadi ini tidak mungkin, ya. Ini tidak akan memungkinkan untuk yang ya sebagai konsekuensi dari ini, ya. Maka ini tidak mungkin. Sehingga apa? Dari tiga macam kondisi seperti ini, tidak ada satupun yang bisa membuat bahwa hasil pemetaan F star ini terhadap V maupun V aksen tadi membuat terpetakan ke satu titik yang sama. Artinya apa? Satu titik hasil pemetaan F star ini tidak mungkin berasal dari dua titik yang berbeda di TPM. Berarti F starnya adalah bersifat injektif, ya. Jadi sekarang kita bisa katakan ini juga bersifat injektif. Nah, karena F star injektif, maka F-nya disebut sebagai immersion. F dari S2 ke R3 tadi berarti adalah immersion. Kemudian karena F tadi di awal sudah kita buktikan dia juga injektif, berarti selain F itu immersion, dia juga injektif. Artinya apa? Berarti F ini adalah embedding. Embedding dari S2 ke R3. Oke. Jadi F semacam ini berarti dapat kita sebut sebagai embedding, ya. Kalau tadi ini karena dia injektif, maka dia baru bisa kita sebut sebagai immersion. Oke. Digabungkan dengan pembuktian sebelumnya, yaitu bahwa F itu sendiri adalah injektif, maka sekarang kita bisa sebut F-nya adalah embedding, ya. Sehingga S2 itu bisa kita katakan sebagai submanifold dari R3. Oke, jadi sampai di sini sudah kita bahas definisi immersion dan embedding, dan kita hitung salah satu contoh embedding, ya. Maka sekaligus kita juga melihat immersion di situ. Baik, saya akhiri pembahasan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.